Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Marich. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya ingin sedikit cerita tentang teori konspirasi bumi, bentuk bumi. Ini sering jadi perdebatan ya menurut saya ya, karena terbagi menjadi dua kubu antara penganut teori bumi datar dan penganut teori bumi bulat. Jadi kalau kita kan selama ini tahu kalau bumi itu memang bulat ya, katanya. Saya sih nggak tahu, soalnya saya belum pernah keluar bumi. Cuman katanya bumi itu kan bulat, habis itu makanya dibikin globe juga bentuknya bulat, walaupun kalau ditumpahkan dalam bidang datar, ya datar jadinya, petanya gitu kan. Terus ada juga yang bilang bahwa memang bumi bulat karena udah beberapa orang keluar dari bumi, ya menuju bulan gitu kan, keluar dari bumi, menuju bulan, dan kelihatan bahwa bumi itu bulat. Gitu. Tapi ada, ya ini yang mau saya bahas ya. Akhir-akhir ini tuh saya suka lewat-lewat gitu ya di feeds di explore saya kalau katanya tentang peta Terra Infinita. Jadi katanya kan bumi itu datar ya. Jadi peta Terra Infinita itu adalah peta bumi yang luas ya, yang tak terhingga gitu luasnya. Terra Infinita sendiri itu ya artinya. Nah ini petanya. Jadi katanya tuh bumi itu nggak bulat gitu, tapi bumi itu terdiri dari hamparan yang isinya tuh kayak macam-macam kelompok gundukan-gundukan gitu. Nah salah satunya bumi. Bumi itu jadi kan, ya itu tadi ya, di satu hamparan terus ada satu kelompok gitu. Terus itu tuh dilindungi sama kubah. Kayak kubah tidak terlihat, dan sebenarnya pinggir-pinggir buminya tuh dikelilingin sama Great Wall of Ice, sama tembok es yang sangat besar. Itu katanya temboknya tuh bisa kita temui kalau misalnya dari Antartika tuh kita terus aja ke sana, tuh nanti bakal nemu Great Wall of Ice itu. Nah kalau katanya kalau misalnya kita, itu adalah pembatasnya, itu adalah, jadi kita tuh kayak dikurung ya, kita tuh kayak dikurung di setengah mangkok kubah, jadi kayak di dalam kubah kita tuh kayak gitu. Nah kalau misalnya kalau misalnya kita bisa tembus ngelewatin Great Wall of Ice itu, kita bakal bisa lihat dunia yang lain, bahwa ada dunia yang lain selain bumi kita tuh gitu. Nah peta Terra Infinita itu memperlihatkan bahwa ada dunia lain selain dunia kita itu. Ada gundukan lain gitu selain gundukan milik kita itu. Jadi pertamanya tuh ada seorang penggila teori konspirasi asal Argentina namanya Claudio Nocelli. Dia tuh mikir bahwa ya bumi itu datar gitu. Nah dia bikin buku yang berjudul Terra Infinita Extraterrestrial World and the Civilization. Di situ isinya tuh bukunya cerita tentang seorang perempuan namanya Helen Morris dengan ayahnya namanya William Morris, di mana mereka itu seorang pelayar gitu. Jadi yang berlayar terus sampai akhirnya di Antartika mereka nemu Great Wall of Ice itu. Terus mereka tuh ketemu ras giant, ras raksasa. Nah, ras raksasa itu membantu mereka melewati that Great Wall of Ice, melewati tembok besar es itu. Kaget tuh mereka setelah melewati tembok besar itu, ternyata di balik itu adalah banyak sekali, yaitu dunia-dunia yang lain. Ada dunianya para dewa, ada dunianya alien, ada dunianya mirip manusia juga, ada dunia giant juga, pokoknya beda aneh-aneh gitu. Itu tuh kalau menurut buku itu katanya ada 178 dunia lain. Malah katanya tuh ada salah satu daerah yang namanya Asgard.
Asgard itu kalau nggak salah sih Marvel ya. Kalau nggak salah Asgard tuh. Itu tuh sebenarnya tuh dari mitos Norwegia, kata Asgard tuh, mitos Norwegia, mitos tentang para dewa. Jadi kayak Thor kan gitu ya. Thor, Loki, Odin dan dewa-dewa lainnya tuh itu sebenarnya dari mitos Norwegia. Tapi katanya di luar bumi kita ini tuh ada juga, yaitu di balik si tembok besar es itu ada dunia itu, si Asgard itu. Dan juga katanya istilahnya kita nggak sendiri lah ya, di satu hamparan itu kita nggak sendiri gitu, termasuk alien ada di situ yang katanya suka bocor-bocor juga kan, makanya mereka kadang suka masuk juga dunia kita, makanya kita suka kayak lihat penampakan UFO atau misalnya penampakan alien masuk ke dunia kita, karena memang kita ada di satu hamparan datar yang sama. Jadi yang selama ini kita yakini bahwa bumi adalah bulat dan sama alien itu kita beda bulatan. Kalau menurut mereka penganut paham bumi datar itu ya kita cuman beda gundukan doang sama alien itu. Bisa jadi pun kita tanggaan ya. Yang dimana mereka bisa berenang terus ke kolong Great Wall of Ice itu, terus dia keluar ada di bumi gitu mungkin. Jadi katanya karena kita di satu hamparan luas yang sama, jadi itu tadi suka ada penampakan. Terus katanya ada satu kelompok itu ya namanya Kastadian. Nah kelompok ini tuh disinyalir katanya sebagai pengatur sistem perekonomian yang ada di bumi. Kastadian ini tuh. Jadi dia yang ngatur sistem perekonomian dan sistem politik yang ada di bumi supaya berjalan kan gitu sih, buminya supaya hidup. Kayak mata uang yang kayak gitu macem-macem. Berarti kalau misalnya kita punya masalah perekonomian, kita punya masalah keuangan dan masalah politik, mungkin kita bisa salahin kelompok Kastadian. Karena gara-gara mereka kan biang keroknya tuh, jadi kita punya masalah ya sekarang. Nah, Claudio Nacelli itu kan karena saking menggilai teori konspirasi bumi datar, setelah bikin buku itu, bikin teman-teman yang ada di kubu yang sama, bikin teman-teman yang juga memiliki menganut faham bumi itu datar, itu mereka menjadi semakin yakin bahwa bumi itu bentuknya datar. Apalagi ada juga nih bermunculan bukti-bukti yang kayak katanya bahwa ketika salah satu astronot bumi Neil Armstrong berangkat ke bulan, itu katanya sebenarnya dia tidak pernah pergi ke bulan. Katanya dibuktikan dengan jejak sepatu Neil Armstrong yang terekam di bulan itu berbeda dengan pola sepatu Neil Armstrong yang dipakai Neil Armstrong. Jadi bermunculan tuh bukti-bukti kayak gitu. Jadi memang aslinya tuh tidak pernah ke bulan dan tidak bisa membuktikan bumi itu bulat gitu. Terus ada juga yang bilang bahwa bumi itu datar, dan kenapa bisa jadi nampak bulat itu karena ketika akan berangkat ke bulan, astronot tuh kan pakai seragam astronot ya, terus kan helmnya tuh cembung kan kacanya. Nah, ketika semakin tinggi mau meninggalkan bumi itu mereka lihat pantulan dari kaca helmnya itu nampak bumi itu seperti bulat. Ada yang bilang kayak gitu. Itu yang bilang semuanya para penganut teori konspirasi bumi datar ya. Jadi mereka bilang bahwa bumi itu tidak pernah bulat gitu. Bumi itu memang datar. Ditambah lagi dengan bentuk Claudio Nacelli dalam bukunya berusaha meyakinkan teman-teman yang lain bahwa iya loh, bener loh gitu, bumi itu datar gitu. Yang faktanya ya tapi nggak pernah tahu juga ya, cuma maksudnya banyak sekali yang berpendapat bahwa itu hoax gitu. Peta Terra Infinita itu hoax. Jadi yang memang dibuat oleh seorang penggila teori konspirasi saja, yang memang tidak pernah bisa dibuktikan secara
nyata, secara konkret. Karena katanya udah banyak juga kan orang masak ini tuh udah banyak nih yang datang ke Antartika. Dan di Antartika tuh ya kehidupan seperti biasa aja. Orang-orang seperti biasa aja, kehidupannya berjalan seperti biasa aja. Dan tidak ada that great wall of ice. Gak ada tembok besar es itu tuh gak ada katanya. Jadi ini tuh cuman imajinasi doang selama ini, bahwa bumi itu bentuknya seperti itu, dikelilingi oleh tembok es yang kita jadi nampak terisolasi. Kita ada di hamparan yang luas dan terdiri dari kelompok-kelompok. Itu tuh cuman imajinasi si penggila teori konspirasi itu aja, Claudio Nacelli gitu. Dari situ aja ininya, karena dia juga pernah mikirin gitu ya, dia pernah termenung lama banget buat liatin langit gitu, liatin bintang, terus dia mendeteksi UFO, unidentified flying object. Terus dia mikir ini kayaknya ada yang aneh deh sama susunan struktur bintang-bintang kita. Nah dia tuh kayak gitu-gitu, jadi kemungkinan besar gitu banyak yang ini kan tidak bisa dibuktikan secara nyata ya. Jadi peta Terra Infinita ini bisa dikatakan hoax itu kan tadi. Jadi mereka tuh banyak yang menyimpulkan nih orang halunya luar biasa. Tapi nyampe sekarang pun masih banyak teman-teman yang menyangka, yang berpikiran bahwa bumi itu memang datar bentuknya. Karena sekarang udah banyak bertebaran bukti-bukti kayak tadi foto Neil Armstrong yang katanya tidak pernah sampai ke bulan. Terus yang katanya dia lihat bumi itu datar karena dari cembung kaca ini aja gitu. Jadi masih banyak juga si kubu ini masih tetap hidup dua-duanya. Yang satu penganut faham bumi datar, yang satu penganut faham bumi bulat gitu. Cuman yang jadi aneh kalau memang bumi itu datar ya. Kita kan kalau misalnya di laut suka bisa lihat ya, kita nggak bisa lihat ujungnya laut di mana kan. Kayak tenggelam gitu ya. Itu kan berarti bumi bulat dong ya harusnya. Cuman kalau misalnya saya lihat lagi peta Terra Infinita itu memang lumayan logis juga lagi gitu, bahwa bumi itu ada di satu hamparan datar yang luas. Sama ini diajarin di sekolah pun bumi katanya bentuknya bulat, sampai globe aja bulat gitu. Tapi ternyata dari kebulatan itu ketika ditumpahkan dalam satu bidang datar bisa juga. Itu gimana ya? Mungkin teman-teman bisa coba kasih saya masukan ya, mungkin bantuan lah gitu. Saya butuh bantuan kalian untuk, menurut kalian sebenarnya bumi datar atau bulat sih? Dan kalian tuh lebih percaya bumi datar atau bulat sih? Lebih percaya apa yang disebutkan sama Claudio Nacelli, walaupun tidak bisa dibuktikan dengan hal nyata gitu. Tapi kan ya itu tadi, banyak juga sih penampakan kayak tiba-tiba ada penampakan raksasa gitu ya. Terus kayak hewan-hewannya juga aneh-aneh kan di daerah sana tuh gitu, yang deket-deket Antartika. Terus ada yang bilang juga tidak pernah ada si tembok besar es itu. Nah, menurut kalian gimana sih gitu? Apa memang benar bumi itu datar sesuai apa yang diceritakan oleh Claudio Nacelli, ataukah bumi itu memang bulat as it is? Jadi coba deh kalian tulis di kolom komentar menurut kalian kayak gimana, karena terus terang ini menurut saya hal yang lumayan bikin saya overthinking ya, dan saya selalu mikirin ini, jadi sulit untuk memutuskan oke deh saya meyakini bumi itu datar, atau oke deh saya meyakini bahwa bumi itu bulat. Tuh memang lumayan masih susah buat saya gitu. Jadi tolong tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang teori bumi ini. Sebenarnya bentuk bumi ini seperti apa? Siapa tahu bisa jadi pencerahan dan bikin saya memutuskan untuk menganut paham yang mana gitu ya. Tulis di kolom komentar. Makasih banyak untuk yang udah nonton video saya kali ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Gita Marici undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.